Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amarwati Soekardi dengan NIM A1C422063. Kali ini saya akan melakukan praktikum dengan mata kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan dengan judul praktikum Sistem Rangka. Adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui proses osifikasi. Yang kedua, mengetahui apusan tulang yang didapat dengan preparat yang disediakan. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur rangka vertebrata. Tadi kan sudah diberi cuplikan hasil yang akan kita dapatkan dalam praktikum kali ini. Gimana sih cara membuat preparat pada praktikum kali ini? Yaitu prosedur kerjanya yang pertama, dibersihkan tulang ayam bagian paha dari dagingnya. Lalu disiapkan 2 buah wadah plastik untuk perendaman. Dari 2 wadah tersebut, wadah pertama diberikan larutan cuka dan wadah kedua diberikan air biasa. Kemudian direndam tulang ayam pada masing-masing wadah selama 4 hari. Setelah itu baru bisa dibandingkan antara tulang ayam yang direndam dengan cuka dan tulang ayam yang direndam dengan air biasa. Ini merupakan hasil dari rendaman tulang dengan air biasa, menghasilkan air rendaman yang berwarna merah, lalu struktur tulang yang masih keras dan bentuknya masih sama dengan sebelum direndam. Selanjutnya merupakan rendaman tulang dengan air cuka, menghasilkan air rendaman yang keruh namun tidak merah, yang berwarna kecoklatan, lalu menghasilkan tulang yang bertekstur lebih lunak dan tulang rawan yang terlihat mulai rapuh atau keropos. Baiklah, di sini kita akan bahas kenapa sih pada larutan cuka yang direndam dengan tulang itu menghasilkan tulang yang lentur, sedangkan tulang yang direndam dengan air biasa itu menghasilkan tekstur yang sama seperti sebelum direndam. Nah, asam cuka sendiri itu mengandung asam klorida. Asam klorida digolongkan dalam jenis asam kuat. Larutan HCl dalam air berupa cairan kimia yang berbau menyengat dan bersifat korosif. Sejalan dengan penelitian Ridai 2016 halaman 44-53 mengemukakan larutan asam mengubah syarat kolagen triple helix menjadi rantai tunggal dalam waktu singkat, sehingga pada saat yang sama jumlah kolagen yang terhidrolisis menjadi lebih banyak. Asam klorida atau HCl memiliki kecenderungan untuk melarutkan unsur-unsur seperti unsur kalsium dalam tulang. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam larutan HCl, tulang sangat keras dan kaku. Tetapi setelah direndam, larutan cuka yang mengandung HCl selama 4 hari, kekerasan pada tulang berubah menjadi lunak. Hal ini disebabkan HCl memiliki kemampuan untuk melarutkan unsur-unsur seperti unsur kalsium yang ada pada tulang. Kalsium klorida yang berbentuk mudah menyerap kelembapan di udara atau higroskopis. Selain itu, kalsium klorida juga mudah larut dalam air cuka. Menurut Musdalifah, tahun 2015 halaman 75, yang menjelaskan larutan asam mengubah syarat kolagen triple helix menjadi rantai tunggal dalam waktu singkat, sehingga pada saat yang sama jumlah kolagen yang terhidrolisis menjadi lebih banyak. Kandungan kalsium pada tulang semakin sedikit karena terlarut oleh larutan HCl, sehingga keadaan tulang menjadi lunak. Nah, fungsi kalsium sendiri sebagai penguat dalam pertumbuhan tulang menjadi rendah karena komposisi kalsium pada tulang juga berkurang. Tidak hanya itu, zat-zat lain yang ada pada tulang ayam seperti magnesium, natrium, kalium, dan fosfor terlarut hingga tulang menjadi lunak. Kemudian terjadi perubahan warna. Sebelum direndam, warna tulang menjadi berwarna putih dan terlihat segar. Namun setelah direndam, warna tulang menjadi kekuning-kuningan dan terlihat pucat. Warna tulang berubah disebabkan besarnya molaritas HCl yang tinggi sehingga zat pewarna kalsium tulang terlarut oleh larutan HCl. Hal itulah yang mengakibatkan warna pada tulang berubah menjadi putih, pucat, kekuningan. Setelah dibiarkan terendam dalam larutan cuka selama 4 hari, tulang menjadi memiliki daya elastis. Hal ini terjadi karena adanya unsur gas mulia yaitu hidrogen dan unsur lain berupa klor atau Cl yang memiliki molaritas tinggi sehingga mampu menurunkan kadar kalsium pada tulang. Sementara itu, tulang yang direndam dalam air biasa tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena air tidak bisa memiliki kemampuan dalam melarutkan unsur kalsium pada tulang. Praktikum dapat disimpulkan bahwa
Tulang yang direndam dalam air tidak mengalami perubahan, baik perubahan warna, kekerasan, maupun kelenturan tulang. Hal ini disebabkan karena air tidak memiliki kemampuan dalam melarutkan unsur kalsium yang ada pada tulang. Sementara itu, tulang yang direndam ke dalam larutan cuka dalam jangka waktu akan lunak, lentur, dan berwarna pucat. Tulang ayam mudah rapuh karena kekurangan kalsium. Penyebab kekurangan kalsium adalah adanya kalsium fosfat dan kolagen yang ada pada tulang, tercampur dengan asam cuka sehingga melarutkan unsur kalsium yang ada pada tulang ayam. Proses terbentuknya tulang dikenal juga dengan istilah osteogenesis atau osifikasi. Proses osifikasi terjadi karena peranan sel pembentuk tulang yang dikenal dengan istilah sel osteoblast. Selain sel osteoblast, ada juga sel osteosit atau sel tulang dewasa dan sel osteoklas yang memiliki fungsi untuk memecah sekaligus menyerap kembali tulang-tulang yang rusak. Osifikasi atau proses pembentukan tulang sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Namun, hewan yang hidup di udara dan di air memiliki struktur tulang yang khas. Selain itu, hewan-hewan tersebut juga memiliki struktur tambahan pada tubuhnya untuk mendukung pergerakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan refleksi. Pengetahuan apa sih yang saya peroleh pada kegiatan praktikum kali ini? Dari praktikum kali ini, saya dapat mengetahui bahwa tulang yang keras tersebut ternyata dapat juga dilenturkan oleh asam cuka. Pengalaman apa yang saya peroleh dari kegiatan praktikum sistem rangka? Pengalaman yang saya peroleh dari kegiatan praktikum sistem rangka yaitu dapat membuat preparat rendaman tulang dengan asam cuka dan air biasa. Itu menjadi hal baru yang dapat saya lakukan. Selanjutnya, kendala saya dalam praktikum kali ini yaitu kurang tahan dengan bau menyengat yang dihasilkan oleh preparat saya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.